Hai pemirsa Garuda TV, apa kabar? Semoga pemirsa Garuda TV semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Ginanjar Rana dalam acara Tribute Garuda TV. Sebuah acara yang akan membahas dan memutarkan video klip dari musisi legendaris Indonesia, mengungkap sejarah perjalanan sang legenda musik, cerita di balik lagu, serta menghadirkan informasi terbaru dari para musisi legendaris Indonesia. Pada episode kali ini, Tribute Garuda TV akan menghadirkan pembahasan dari salah satu musisi legendaris Indonesia yang tentunya Anda semua pemirsa Garuda TV sudah pasti tidak asing lagi. Seorang musisi yang mengawali minat musik sedari kecil, mengadu peruntungan bermusik dengan mengamen di pinggiran jalan kota, jatuh bangun dengan pencekalan, bahkan teror karena karya-karyanya yang syarat akan kritik terhadap pemerintah. Hingga sampai puncaknya, ia dikenal sebagai penyanyi legendaris Indonesia. Ya, Iwan Fals, sang legenda. Legenda hidup yang bernama asli Virgiawan Listanto, lahir di Jakarta 3 September 1961. Dikenal dengan lagu-lagu baladanya yang menuturkan realitas keseharian dan kritik sosial yang dibungkus dalam nada yang indah dan lagu yang merdu. Dalam lagunya, penyanyi yang selalu memainkan gitar ini memotret kehidupan dan sosial budaya di akhir 70-an hingga sekarang. Banyak hal yang jadi tema dari lagu-lagunya. Misalnya kritik atas DPR yang dituangkan dalam lagu Wakil Rakyat, nasib guru dalam lagu Omar Bakri, tema dunia malam seperti lagu Lonteku, bencana seperti lagu Ethiopia, sampai untuk seorang tokoh nasional seperti lagunya yang berjudul Hatta. Begitu kerasnya kritik Iwan Fals sempat membuatnya diawasi oleh rezim Orde Baru. Apalagi banyak lagunya yang dinilai menohok langsung pada pemerintahan waktu itu. Begitu kerasnya kritik Iwan Fals sempat membuatnya diawasi oleh rezim Orde Baru. Apalagi banyak lagunya yang dinilai menohok langsung pada pemerintah. Meski demikian, Iwan tetap eksis dan memiliki pendukung fanatik dari kaum akar rumput. Bahkan pendukung Iwan Fals ini kemudian mendirikan sebuah yayasan yang disebut Yayasan Orang Indonesia, atau biasa dikenal dengan seruan OI, yang mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals. Hingga sekarang, kantor cabang OI dapat ditemui di seluruh penjuru Nusantara dan beberapa bahkan sampai ke mancanegara. Sungguh bukan perjalanan yang singkat dan mudah yang harus dilalui oleh Iwan Fals. Dalam rentang waktu tahun 80-an, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah karena lirik-lirik lagunya yang kritis. Bahkan saking kritisnya, lirik lagu dari Iwan Fals terhadap pemerintah ini mengharuskannya mendekam di penjara selama beberapa saat, dan tentu saja mendapatkan teror terhadap keluarganya. Tapi itu semua tidak menyurutkan suara Iwan Fals dalam mewakili keresahan masyarakat. Iwan terus menyuarakannya dengan lagu-lagunya yang selalu dikenang dan dikenal sampai saat ini. Wow, tak heran jika Iwan Fals dijuluki sang musisi legenda, melegenda perjalanan hidupnya, melegenda karya lagu-lagunya. Itulah Iwan Fals.
hamba uang, beri 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 hamba uang. Iwan Fals menghabiskan masa kecilnya di Bandung, Jawa Barat, di mana bakat musiknya makin terasah dengan banyak menghabiskan waktunya untuk mengamen di jalanan kota Bandung. Selanjutnya, datang ajakan untuk mengadu nasib di Jakarta dari seorang produser. Ia lalu harus rela menjual sepeda motornya untuk biaya membuat master rekaman pada waktu itu. Iwan rekaman album pertama bersama rekan-rekannya yang bergabung dalam grup Amburadul. Tapi album tersebut gagal di pasaran dan Iwan Fals harus kembali menjalani profesi sebagai pengamen. Dan pemudi yang tercinta. Setelah bergabung dengan major label, akhirnya Iwan Fals bisa menggarap setiap lagu dan albumnya dengan lebih serius. Dan tentu saja menjadikan Iwan semakin dikenal luas oleh masyarakat. Mulai dari banyaknya jadwal konser, sampai mengisi acara musik di televisi Indonesia. Di puncak ketenaran tahun 90-an, Iwan Fals kembali mendapatkan cobaan dalam hidupnya dengan kehilangan Galang Rambu Anarki, sang anak cikal. Di mana nama Galang Rambu Anarki dijadikan judul salah satu lagu Iwan Fals yang bercerita tentang keresahan orang tua menghadapi kenaikan harga-harga di Indonesia yang menyulitkan masyarakat pada waktu itu. Galang rambu anarki, anakku lahir awal Januari menjelang pemilu. Sepeninggal sang buah hati, Iwan Fals vakum dalam membuat lagu dan bernyanyi. Dan Iwan lebih memilih mengisi kegiatan di luar musik. Lalu akhirnya, pada tahun 2000-an, Iwan Fals kembali aktif lagi membuat lagu setelah sekian lama menyendiri dengan munculnya album Suara Hati. Yang di dalamnya terdapat lagu Hadapi Saja yang bercerita tentang kematian Galang Rambu Anarki. Pada lagu ini juga istri Iwan Fals yaitu Yos juga ikut menyumbangkan suaranya. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Di mimpi kau ajak aku untuk menari, bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Dalam lagunya belakangan ini banyak yang menilai Iwan telah mengalami perubahan dalam bermusik. Selain penampilannya yang tidak lagi berambut gondrong dan berkumis tebal serta jenggot yang lebat, lagu Iwan Fals juga terdengar lebih lembut. Tema cinta mulai sering terdengar dari lagu karya Iwan Fals. Kembalinya Iwan Fals dalam dunia musik tanah air sekaligus membuat proyek musik dengan menggandeng para musisi lintas generasi. Proyek ini dinamakan Satu Proyek dengan mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Para musisi yang ikut terlibat diantaranya Niji, Geisha, Noah, dan The Massive. Meski banyaknya bermunculan penyanyi-penyanyi baru dan perubahan sosial, Iwan Fals tetap pada komitmennya dengan tetap melihat perkembangan zaman dan jangan pernah mengingkari hati nurani dalam berkarya musik. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar
kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, Oh, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Ingin bersamamu, ingin bersamamu, Ingin bersamamu, ingin di sampingmu. Mendapat julukan legenda musik Indonesia sangat pantas didapatkan oleh Iwan Fals. Terbukti dari karya-karyanya yang sangat menginspirasi, juga banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya juara satu festival musik country tahun 1980, the best selling album Mata Dewa BASF tahun 1989.
Konser dengan penonton terbesar sepanjang masa di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tercatat 150.000 penonton memadati stadion. Bahkan ada yang rela naik ke atap stadion pada tahun 1991. Penyanyi solo terbaik country, balada, Anugerah Musik Indonesia tahun 1999. Iwan Fals dinobatkan sebagai Asian Heroes, yaitu sebagai salah satu pahlawan besar Asia tahun 2002. Penghargaan Lifetime Achievement Awards, The Legend Iwan Fals, 40 tahun berkarya di dunia musik Indonesia dari Indonesia Choice Awards 2014. Selain penghargaan tersebut dan masih banyak penghargaan lainnya, tentu saja penghargaan terbesar untuk Iwan Fals yaitu selalu ada di dalam hati dan kenangan masyarakat seluruh Indonesia atas karya lagu-lagunya. Di mana itu semua semakin menguatkan posisi Iwan Fals sebagai legenda musik Indonesia. Itulah cerita singkat dari sang legenda Iwan Fals di Tribute Garuda TV episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya dari Tribute Garuda TV yang akan menghadirkan bahasan musisi legenda Indonesia lainnya. Saksikan terus Garuda TV Digital di Kanal 26 yang memberikan program-program terbaik untuk Anda semua pemirsa Garuda TV. Segera beralih ke TV digital untuk mendapatkan pengalaman menonton TV dengan kualitas gambar yang bersih, suara yang jernih, dan teknologi yang canggih. Saya Ginanjar Rana pamit, sampai berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Maju terus musik Indonesia.